Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman itu adalah Allah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan 15. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Esok kita sudah memasuki tahun yang baru, 2025. Liturgi gereja pada hari ini menarik perhatian kita pada sosok Allah yang diwartakan penginjil Yohanes, bahwa Dia adalah firman Allah yang telah ada sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan ke dunia ini. Sejarah menyatakan fakta bahwa Yohanes Pembaptis lebih dahulu lahir daripada Yesus. Tapi Yohanes memastikan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dirinya, sebab Dia itu firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, hadirnya Yohanes Pembaptis di bumi ini pun adalah kehendak Allah. Allah dan firman-Nya mengutus malaikat kepada Sakaria, memberitakan bahwa Yohanes Pembaptis harus dilahirkan dari pasangan suami istri yang telah usur dan istrinya mandul. Yohanes bersaksi, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Saudara-saudari terkasih, penginjil Yohanes mau menjelaskan secara filosofis bahwa Allah itu juga firman-Nya. Firman itu pikiran Allah. Allah itu ada di mana-mana, sebab Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang waktu. Dia bisa ada di surga dan sekaligus dunia. Dia disembah di Eropa ketika orang di belahan dunia lain tertidur. Namun Allah menjaga mereka. Allah itu hadir dalam diri Yesus, firman yang menjadi manusia, tetapi Dia juga berada di dalam surga, disembah dan dimuliakan. Pemazmur mencoba menggambarkan kemahakuasaan Allah yang bisa hadir dimanapun dan kapanpun. Kata pemazmur, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku.
Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Mazmur bab 139 ayat 7-11. Saudara-saudari terkasih, dalam mulut Yohanes Pembaptis, penginjil Yohanes menjelaskan kepada para pendengarnya atau penerima Injilnya bahwa Yesus yang secara fisik hadir belakangan hari setelah Yohanes Pembaptis, dia sudah ada. Ia adalah Allah yang maha ada dan telah menjadikan segala sesuatu yang ada, baik di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dialah yang menjadikan alam semesta dan segala isinya tak terkecuali. Yohanes Pembaptis, Anda dan saya. Maka benarlah apa yang menjadi kesaksian Yohanes. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak kurang benarnya kesaksian Yohanes Pembaptis ini. Inilah dia yang kau maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes bab 1 ayat 30 dan 31. Dengan ungkapan yang berbeda penginjil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas meletakkan dalam mulut Yohanes Pembaptis kata-kata ini. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Markus bab 1 ayat 7 dan 8. Sebuah kesaksian, sebuah penghargaan dan sebuah pengakuan serta sebuah kepastian bahwa Yesus adalah yang maha kuasa, yang kepadanya Bapa berfirman, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Matius bab 17 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, tanpa mengurangi iman yang kita miliki dan kebenaran iman yang kita pegang sampai hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, beberapa orang non-Kristen akhirnya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhannya karena firman Yesus ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Dan juga sabda Yesus ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes bab 14 ayat 2. Menarik untuk kita selalu gaungkan dalam hidup kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah, firman Allah, dan juru selamat kita. Di penghujung tahun ini, baiklah kita mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis hari ini bahwa Yesus, firman Allah itu, sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dialah firman hidup yang bersama-sama dengan Allah.
Dia bukan saja telah menjadikan segala sesuatu, tetapi dia datang kepada miliknya untuk menebus mereka dari dosa-dosanya dan menyelamatkan mereka. Sebab ia bersabda, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita ini berharga di mata Tuhan. Apakah aku menyadari pentingnya peranan Tuhan dalam hidupku sepanjang tahun ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kuatkanlah iman percaya kami pada Yesus, Firman yang menjadi manusia. Bantulah kami untuk setia kepada Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.